Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan Kc pada persamaan kimia yang setara. Yang dimaksud dengan persamaan kimia yang setara di sini adalah maksudnya beberapa persamaan reaksi kesetimbangan. Jadi persamaan reaksi setaranya ini maksudnya reaksi tersebut berasal dari beberapa persamaan reaksi kesetimbangan yang berasal dari satu persamaan reaksi kesetimbangan. Gimana sih? Jadi gini, ada beberapa persamaan reaksi kesetimbangan, tetapi kemudian ada satu persamaan reaksi kesetimbangan lainnya yang nilai Kc-nya itu bisa dilihat dari persamaan reaksi kesetimbangan yang berbeda. Ya, seperti itu. Nanti akan kebayang lah kalau kita sudah mulai melihat reaksinya langsung. Nah, beberapa persamaan reaksi kesetimbangan tersebut biasanya nilai Kc-nya bisa diperoleh dengan mengalihkan atau membalikan persamaan reaksi kesetimbangan tertentu dengan suatu bilangan. Jadi nanti si Kc-nya itu kalau misalnya reaksinya berubah dari bentuk pertama ke bentuk yang kedua, nilai Kc-nya pun akan berubah juga. Jadi reaksi kesetimbangannya berubah, Kc pun berubah. Nah, nanti dia bisa berubah jika kita mengalihkan atau membalikan suatu persamaan reaksi kesetimbangan tertentu. Ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai Kc ini, yang pertama adalah harga Kc itu dipengaruhi oleh suhu. Ya, jadi nilai Kc dipengaruhi oleh suhu. Artinya kalau misalnya suhu suatu reaksi kesetimbangan itu tetap, maka nilai Kc-nya juga tetap. Tetapi jika suatu reaksi kesetimbangan awalnya suhunya X kemudian berubah menjadi Y, maka harga Kc-nya juga akan berubah. Ya. Nah, kalau reaksinya itu reaksi endoterm, nanti nilai Kc-nya itu akan berbanding lurus dengan suhu. Tapi kalau reaksinya itu reaksi exotherm, nanti nilai Kc-nya akan berbanding terbalik dengan suhu. Jadi kalau misalnya nanti suhunya dinaikin, dia reaksinya endotherm, nanti si Kc-nya itu akan naik. Ya. Tetapi kalau dia berbanding lurus, jadi kalau di reaksi endotherm nanti si suhunya naik, Kc juga naik, suhu turun, Kc juga turun. Tapi kalau reaksi exotherm, Kc-nya berbanding terbalik dengan suhu. Artinya kalau reaksinya itu reaksi exotherm, misalnya A ditambah B menjadi C, nilai delta H-nya itu minus 5, misalnya minus 5 kJ per mol, maka kalau reaksi ini dinaikin suhunya, maka nilai Kc-nya bakal turun. Tapi kalau suhunya diturunin, nilai Kc-nya bakal naik, ya, karena pada reaksi exotherm nilai Kc ini berbanding terbalik dengan suhu. Ya. Kemudian yang kedua, harga Kc juga merupakan ukuran seberapa banyak produk yang terbentuk pada kondisi setimbang. Jadi suatu reaksi kimia itu, ya, misalnya A bereaksi dengan B, seperti yang tadi ya, menjadi C. Nanti ada pada saat kondisi mula-mula, ya, pada saat mula-mula nih jumlah zatnya tuh berapa, kemudian pada saat dia mulai bereaksi jumlahnya ini jadi berapa, dan ada juga kondisi setimbang. Ya, nah pada saat setimbang, nah jumlah si A, si B sama si C-nya berapa, ya. Nah, nilai Kc ini nanti juga bisa mengukur seberapa banyak produk yang terbentuk pada saat kondisi setimbang. Jadi pada saat kondisi ini kita bisa tahu nih jumlah produknya itu seberapa banyak dilihat dari nilai Kc-nya. Nah, nilai Kc-nya itu kalau lebih dari 1, biasanya hasil reaksi pada kesetimbangan itu lebih banyak daripada pereaksi. Jadi kalau Kc lebih besar daripada 1, maka kalau ini ada pereaksi yang berubah menjadi produk, nah, nanti
nilainya itu, jumlah zatnya itu produk lebih besar daripada yang zat-zat di reaktan. Tapi kalau nilai Kc-nya itu lebih kecil dari 1, maka sebaliknya jumlah pereaksi itu lebih besar, lebih banyak daripada produk, ya, seperti itu. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah setiap reaksi kesetimbangan itu mempunyai harga tertentu yang dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika suatu reaksi kesetimbangan itu diubah, ya, maka nilai Kc-nya itu dia punya nilai Kc tertentu. Gini, kalau ada reaksi kesetimbangan A menjadi B, maka dia punya nilai Kc tertentu. Kemudian kalau reaksinya diubah menjadi B menjadi A, maka nilai Kc-nya akan berbeda dengan Kc pada kondisi reaksi yang pertama, ya. Jadi kalau kita bandingin nih nilai Kc pada suatu reaksi kesetimbangan yang berbeda jenis reaksi kesetimbangannya, maka nilai Kc-nya juga akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena reaksinya berbeda. Nah, bagaimana hubungan Kc dengan reaksi-reaksi tersebut? Jadi yang pertama, jika suatu reaksi itu dibalik, maka nilai Kc menjadi 1/Kc semula, ya. Contoh, saya punya reaksi A menjadi B, maka nilai Kc-nya misalnya 4. Nah, kalau reaksinya dibalik, ya, dibalik itu misalnya tadinya A menjadi B diubah B menjadi A. Nah, kalau B menjadi A, karena dibalik nilai Kc-nya menjadi 1/Kc yang awal, ya. Nilai Kc yang ini setelah reaksinya dibalik menjadi 1/Kc yang awal, berarti 1/4 nilai Kc-nya. Itu kalau dibalik. Nah, kalau misalnya reaksinya dikalikan dengan X, ya. Misalnya reaksi yang itu dikali 2. Nah, yang dikali 2 apa? Yang dikalikan 2 itu kalau si reaksi koefisiennya yang dikali, ya. Jadi yang tadinya si A koefisiennya 1 menjadi 2. Kemudian B yang tadinya 1 menjadi 2, maka nilai Kc-nya itu menjadi Kc pangkat X. Jadi tadinya nilainya Kc menjadi Kc pangkat X. Nilai Kc setelah reaksinya dikali 2 menjadi Kc pangkat 2. Kc awal pangkat 2. Kc awalnya itu adalah 4. Berarti nilai Kc-nya menjadi 4/2, yaitu 16. Ya, jadi kalau reaksinya dikali, maka nilai Kc-nya dikali dengan bilangan apapun, ya, maka nilai Kc-nya akan berubah menjadi dipangkatkan dengan bilangan tersebut. Kemudian yang ketiga, jika suatu reaksi dibagi X, ya, reaksinya dibagi, misalnya dibagi 2. Jadi yang ini tadinya koefisiennya 1. Ingat ya, kalau reaksi dikali atau dibagi, yang dikali dan dibagi itu adalah koefisiennya. Jadi tadinya koefisien A-nya itu 1 menjadi setengah, terus B-nya 1 jadi setengah, maka nilai Kc-nya, ya, itu akan menjadi akar pangkat X dari Kc tersebut. Jadi akar pangkat 2 dari Kc yang awal. Ya, Kc awalnya itu kan 4, berarti nilai Kc yang baru untuk reaksi yang sudah dibagi 2 menjadi akar pangkat 2 dari 4, yaitu 2. Jadi nilai Kc-nya menjadi 2, bukan 4 lagi. Kenapa? Karena reaksinya sudah dibagi. Nah, kemudian kalau ada beberapa reaksi yang dijumlahkan, maka harga Kc-nya itu nanti akan dikalikan, ya. Misalnya A menjadi B, terus ada reaksi C menjadi D. Ini Kc-nya 2, misalnya yang ini Kc-nya 8. Nah, maka kalau reaksinya dijumlahin, ini menjadi A plus C menjadi B plus D, maka nilai Kc yang barunya itu adalah perkalian dari nilai Kc yang ini. Ya, jadinya 2 dikali 8, hasilnya 16. Jadi nilai Kc jika reaksi yang atas dengan yang bawah dijumlahkan, Kc-nya itu akan dikalikan, ya. Nah, prinsip-prinsip ini nanti kalau kalian mengerjakan soal-soal tentang ini, ya, tentang
penyesuaian nilai KC ini prinsipnya itu mirip seperti yang sudah kalian pelajari pada termokimia tentang hukum Hess ya. Biar lebih kebayang, kita langsung bahas soal. Ada contoh soal seperti berikut ini ya. Jadi ada dua reaksi ini sudah diketahui nilai KC-nya. KC satunya sekian, KC 2-nya sekian. Nah, ditanya reaksi yang ketiga, nilai KC-nya reaksi yang ketiga ini berapa? Gimana cara menentukan nilai KC pada reaksi yang ketiga ini? Ya, ingat pada hukum Hess kita harus lihat ya, yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama ruas, yang kedua koefisien. Ya, ruas dan koefisien masing-masing zat pada reaksi yang mau kita cari KC-nya. Diperhatikan ruas dan koefisiennya. Nah, sebelum kita melihat ruas dan koefisiennya, kita tentukan dulu nih tiap zat ini berada pada reaksi yang mana. Misal, yang pertama N2O. N2O itu adanya di sini, di reaksi yang kedua. O2 adanya di reaksi pertama ada, reaksi kedua juga ada. NO itu adanya di reaksi pertama. Nah, zat yang berada pada dua buah reaksi atau lebih, yang ini kita abaikan. Maka yang kita lihat itu hanya zat NO2 dan NO. Nah, zat NO2 dan NO ini kita lihat nih, perhatikan ininya nih. Dua aspek ini, ruasnya gimana, koefisiennya juga bagaimana. Oke, kita lihat satu persatu dari NO2 ya. NO2 pada reaksi yang ketiga ini dia berada di ruas kiri, sedangkan di reaksi yang kedua NO2-nya ada di ruas kanan. Maka reaksi yang kedua ini harus dibalik. Ya, kenapa harus dibalik? Karena ruasnya berbeda. Kemudian koefisiennya sama atau beda? N2O di sini koefisiennya 1, yang di reaksi 2 juga 1. Berarti tidak perlu kita kali atau kita bagi ya si koefisien zatnya, si reaksinya. Berarti reaksi yang kedua itu hanya perlu dibalik. Oke, ini sudah. Sekarang yang reaksi pertama, ada zat NO. Kita lihat NO di reaksi pertama. Yang pertama dilihat adalah ruas. Ruasnya gimana? Di sini NO ada di ruas kanan. Yang di atas NO-nya juga ada di kanan. Berarti udah sama ruasnya. Yang kedua koefisien. Koefisiennya gimana? Ya, di reaksi ketiga NO koefisiennya 2, di reaksi pertama juga 2. Berarti sudah sama. Kalau sudah sama berarti reaksi pertama tetap kita tulis ulang ya. Langsung kita tulis ulang, nggak perlu diapa-apain. Ya, reaksi pertama kita tulis ulang karena nggak perlu dibalik, nggak perlu dikali, nggak perlu dibagi ya. N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Nah, nilai KC-nya gimana? Karena reaksinya tetap, maka nilai KC satunya tetap juga menjadi 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita tulis ulang aja. Kemudian yang kedua itu, reaksi yang kedua itu katanya harus dibalik. Oke, berarti reaksinya kita tulis ulang dengan dibalik. Kalau dibalik berarti yang di ruas kiri ada N2O dan di ruas kanan ada N2 dan setengah O2. Nah, nilai KC-nya, KC kedua ini berbeda dengan KC kedua yang pertama di sini. Kenapa? Karena reaksinya dibalik. Kalau reaksinya dibalik, ya kalian lihat di sini, kalau reaksinya dibalik, maka nilai KC-nya menjadi 1 per KC yang awal. Jadi ini menjadi 1 per KC2 yang awal ini. Nah, KC2-nya itu kan 1 per 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Boleh kalian hitung, boleh juga nggak dihitung atau diabaikan segini aja. Ya, biar gampang, udahlah tetap aja segini ya nilainya. Nanti aja dihitungnya belakangan. Oke. Sekarang reaksinya kan udah nih kita tulis ulang. Sekarang kita jumlahkan reaksinya. Ya, diingat lagi ya. Cara menjumlahkan reaksi seperti yang sudah kalian pelajari di hukum
has. Jadi zat-zat yang ada di ruas yang sama, kalau dijumlahin reaksinya, zat yang ada di ruas yang sama, kita jumlahin koefisiennya. Tapi kalau zat tersebut ada di ruas yang berbeda, maka kita hitung selisihnya. Ya, kalau ada sisanya, maka si zat tersebut disimpan di ruas yang koefisiennya lebih besar. Oke, sekarang kita mulai dari N2. Ya, N2 itu, N2 di reaksi pertama ada, ya, selain N2 yang ini ada juga N2 yang ini. Ya. Di ruas yang berbeda, berarti kita cari selisihnya. Koefisiennya sama-sama 1, berarti selisihnya itu 1 kurang 1, 0, berarti N2-nya habis. Ya. Oke, sekarang kemudian kita tulis N2O. N2O, selain N2O yang ini, ada lagi nggak? Ternyata nggak ada. Berarti bisa langsung kita tulis ulang N2O. Ya. N2O udah. Kemudian O2. O2 selain O2 yang ini ada apa enggak? Ternyata ada nih. Di sini ada O2 setengah O2. Karena ruasnya berbeda, maka kita hitung selisihnya. Selisihnya berapa? Yang di kiri 1, koefisiennya yang di kanan setengah. Berarti selisihnya 1 dikurangi setengah, yaitu setengah. Nah, setengah berarti ada sisa tuh setengah. Yang habis yang mana? Yang habis yang lebih kecil. Ini habis, yang ini nyisa. Nyisa berapa? Setengah. Kenapa tulis O2-nya di ruas kiri? Karena O2 yang di ruas kiri ini koefisiennya lebih besar daripada yang di ruas kanan. Oke, setelah ini tinggal NO. Ya udah, NO-nya kita tulis ulang di sini. Ya. Terus silakan kalian perhatikan reaksi yang kita jumlahkan ini dengan reaksi yang ada di soal, apakah sudah sama? Kalau sudah sama, berarti bisa langsung kita hitung nilai KC3-nya. Ya, ternyata udah sama ya, sama-sama N2O tambah setengah O2 menjadi 2NO. Maka nilai KC3-nya itu adalah KC1 dikali KC2 aksen. Ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 1 per 2,5 kali 10 pangkat min 2. Hitung deh hasilnya berapa. Ya. Silakan kalian hitung, bisa dihitung pakai kalkulator ya. Saya hitung dulu. Hasilnya adalah 0,16 ya. Oke. Begitu nilai KC3 dari reaksi yang ketiga ini. Ya, demikian ya penjelasan saya mengenai nilai KC pada reaksi kesetimbangan yang setara. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.